Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Kawasewon menyapa. Alhamdulillah kita hari ini melalui channel Kawasewon akan memanggikan tema tentang pentingnya kata amin setelah berdoa sebagai pengantar menjelang buka puasa Anda. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Haji Muharis, Paib Kawasewon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya, Pak ya. Sahabat religi, saya Rustam, host, dan ada Nurul, kameramen di sana. Mari sama-sama kita menyimak apa wawasan yang akan diberikan oleh Pak Ustadz Haris terkait ini, yaitu akan menjelaskan tentang pentingnya kata amin setelah doa. Monggo, Ustadz. Ya, terima kasih Kak Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amillah la nuhsi laha adada wa la nabluhu lahu ma lahum minha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat religi, sering kita berdoa, terutama di bulan Ramadan. Betul. Banyak kita lantunkan, banyak harapan kita, terutama kita Ramadan ini menggapai keberkahan Ramadan. Amin. Nah, untuk salah satu cara untuk menggapai Ramadan, bacaan amin. Ada suatu riwayat. Kata amin ini sebenarnya ini bahasa Arab kan? Amin. Ini berkata dari isim fi'il amar, yang berarti ya Allah kabulkanlah doakan. Kemudian kata amin ini dianjurkan oleh malaikat ketika membacakan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat membaca sampai waladdallin, kemudian malaikat mengatakan ya Muhammad, bacalah amin. Jadi kata amin ini yang perlu kita ketahui, ini anjuran. Berarti bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi mengapa saya tekankan di sini? Seseorang ketika sholat tidak membaca amin, nggak masalah, nggak apa-apa, sah. Baik ketika menjadi imam atau menjadi makmum. Tapi fadilahnya ketika amin dibacakan kok bersamaan dengan bacaan imam, kemudian kompak dengan malaikat dan mengaminkan, ini pahalanya memang luar biasa. Sebenarnya apa saja sih Ustaz keistimewaan bacaan dalam Islam itu? Kayaknya banyak ini. Sepil dong Ustaz, biar pemirsa tahu di rumah. Ini semangat dari riwayat sahabat Imam Ibnu Majah. Hadis ada yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan, ma hasadtukum al yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya orang-orang Yahudi tidak pernah hasud, dengki terhadap dua hal, terhadap orang Islam. Satu, bacaan salam, kata-kata salam, assalamualaikum. Yang kedua, bacaan amin ketika menutup doa.
Iri Tidak mereka. pernah iri. Meri betul ini. Iya, iya. Ya. Agama kok seindah ini. Iya, kan, iya. Maka kemudian kata-kata amin ini Mm. ditiru semua agama kan. Iya, Ketika ada seseorang kaum rois, mbah kau iya. bacakan doa kita mengajarkan amin, amin, Amin. amin ya. Atau ketika kita melantunkan doa, Iya. kita tutup. Aduh rasanya. Ya, antum ya. Nah, terus Sambil pasrah kayak ini. ini juga apa? Ada riwayat Iya. sahabat Nabi. Apa nanti? Siapa itu? Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi hadisnya begitu panjang banget. Iya. Kemudian saya ringkaskan. Iya. Ini sahabat Abu Juhair. Abu Juhair. Ini pernah membersamai Rasulullah, Masya Allah. Ya. mendampingi Rasulullah ketika malam Iya, iya. diajak jalan-jalan. Bahagia Kemudian, sekali. ya kan? Kemudian di suatu tempat ini berpapasan. Rasulullah ini berhenti. Ada sahabat itu sedang berdoa, khusyuk berdoa, ya kan? Sudah khusyuk berdoa. Kemudian Nabi Muhammad itu berhenti, menghentikan langkahnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Juhair, dia apa? Jika ingin dikabulkan, dia apa? Menutupnya dengan kata-kata. Diakhiri dengan setiap doa, setiap munajat. Jika dia mau menutup dengan doanya, dengan amin, maka dia akan dikabulkan. Masya Allah. Maka sahabat Abu Juhair ini kemudian berbalik. Memberitahukan kepada sahabat yang sedang khusyuk, menegurnya begini. Wahai sahabat, jika ingin doamu ingin dikabulkan, kata Nabi, tutuplah dengan kata-kata dan bergembiralah. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Lu kok bergembira? Ya. Kenapa? Karena gini, ketika bermunajat banyak kan yang diharapkan. Iya, betul. Kan doa kan harapan. Betul. Keinginan-keinginannya dikabulkan. Dengan optimis minta pada Allah ya. Kok dikabulkan semuanya? Iya. Maka hatinya akan gembira. Akan gembira. Iya. Nah, itu dalilnya. Jadi ada dari malaikat suruh menutup amin ketika dalam surat Al-Fatihah. Karena ada dalam surat Al-Fatihah itu ada doanya loh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Karena ada doa. Iya. Menutup dengan amin. Ketika kita berdoa, ya kita didoa. Ketika kita nggak baca amin juga nggak apa-apa. Tapi siapa toh yang tidak kepingin doanya dikabulkan? Maka sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Ramadan ini banyaklah berdoa, salinlah, ya kan, interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Karena doa adalah ibadah. Betul. Doa adalah muhalla ibadah, senjata orang mukmin. Senjata. Kita punya senjata doa itu ya Allah, dan akan dikabulkan dengan kata-kata tadi. Nah tentunya Ustadz, tiap doa atau amin tadi itu punya faedah. Oh ya. Atau manfaat. Kira-kira apa yang bisa disampaikan pada sahabat religi tentang manfaatnya itu Ustaz? Iya. Ketika seorang hamba berdoa, bermunajat, kemudian dengan sungguh-sungguh pasti akan didapat. Terutama waktu-waktu yang istimewa, apalagi di bulan Ramadan. Kan banyak waktu istimewa. Betul. Terutama ketika kita di luar Ramadan, sulit sekali untuk bangun di tengah malam, jam 3.
Tapi ketika Ramadan istimewanya, ya kan, Iya. kita sudah bisa bangun. Iya. Itu gunakanlah, ya kan? Kita gunakan, dimanfaatkan waktu istimewa untuk berinteraksi dengan Allah. Sepertiga malam ya, iya. sepertiga. Maka faedahnya pertama, Sama. yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Masya Allah. Dicintai Allah, Allah ya. Siapa yang nggak senang ya kan? Iya. Kalau Allah sudah mencintai, Iya. yang lain ingin berbuat apapun, apalagi Lewat kebanyakan. sudah lewat, ya kan? Udah enggak apapun, Iya. sulitnya apapun. Iya. Kalau sudah Allah mencintai, akan dikabulkan. Iya. Ini faedah doanya. Iya. Yang pertama. Faedah yang Cintai kedua. Allah. Kedua, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Karena Allah sudah mencintainya. Ketika kita berdoa kok ada kehilafan kita, kesalahan kita, ya kan? Baik sengaja maupun tidak sengaja. Sungguh banyak ya kan kesalahan kita. Betul. Ketika kita membimbing anak lah kan ya, contohnya. Atau ketika kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan tetangga, banyak kehilafannya, tentu saja. Ini jika Allah sudah mencintai, tentu saja ghafarallah. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, ya kan? In khotama bi amin faqad aujabah. Dan doa itu jika ditutup dengan kata-kata amin, maka Allah akan mengabulkan doa. Itu yang dimiliki oleh Islam. Iya, ada tiga. Kayak itu. Faedahnya kan bukan luar biasa kan? Luar biasa sekali. Poin-poin semua nih, daging-daging semua ini. Iya. Masya Allah, the miracle of prayer, kekuatan doa luar biasa. Baiklah sahabat religi, itulah tadi penjelasan dari Ustaz Haris. Mudah-mudahan kita semua dapat menangkap dan melaksanakan, mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, terutama sambil menunggu jelang buka puasa ya. Dan kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih sekali Ustaz Haris sudah hadir di media KOA Sewon Menyapa ini. Bisa nanti teman-teman cek di sini ya, KOA Sewon Channel, nanti ikuti dan like dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Haris tentang penyampaiannya, betapa pentingnya kata amin setelah doa. Saya ucapkan terima kasih sekali. Dari kami, dari tim media KOA Sewon, saya Rustam, host, dan Nurul, kameramen. Amin undur diri, kami akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.